Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 1, hidup rukun, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Ya, mereka bermain dengan rukun. Berilah tanda V untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Sekarang anak-anak tandai ya mana yang mencerminkan hidup rukun. Sudah? Ya, ini adalah gambar yang menunjukkan sikap rukun dalam bermain. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Do, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin menjawab, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan dan Edo mengajak teman-teman yang lain. Tapi Edo tidak bisa membawa sepedanya ke lapangan dikarenakan ban sepedanya bocor. Lalu Udin mengajak Edo untuk menaiki sepedanya. Nah, anak-anak, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Nah, kira-kira apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, anak-anak, perhatikan penulisan tanda seru ya. Jika kita ingin menulis kalimat ajakan, maka harus diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan ini adalah, berdasarkan percakapan Udin dan Edo tadi, kita lihat mana yang merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan yang pertama yaitu ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kalimat ajakan yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Lalu kalimat ajakan yang ketiga yaitu ayo, aku bonceng naik sepedaku. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan penulisan kalimat ajakan. Di setiap kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, anak-anak, sekarang lihat di situ ada kelereng Udin berjumlah 115. Jika digambarkan dengan kubus, maka ada satu kubus ratusan, ada satu kubus puluhan, dan ada 5 kubus satuan. Nah, untuk kelereng Edo berjumlah 124. Maka ada 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan,
dan 4 kubus satuan. Perhatikan puluhannya. Kelereng Udin 10, sedangkan kelereng Edo ada 20. Maka 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin harusnya lebih sedikit dari kelereng Edo. Nah, begitu ya anak-anak. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, anak-anak, di sini ada 2 kotak yang berisikan susunan kubus. Kita lihat kotak yang pertama. Di situ ada 2 susun kubus ratusan, 3 susun kubus puluhan, dan 2 kubus satuan. Nah, jika dijumlahkan, maka ada 200 ditambahkan 30 ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat kotak yang kedua. Di situ ada 1 susun kubus ratusan, 4 susun kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Jika dijumlahkan, maka ada 100 ditambah 40 ditambah 6. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih banyak, yaitu kotak nomor 1. Di situ nilai ratusannya ada 200, sedangkan kotak nomor 2 ratusannya ada 100. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Nah, kalau kita lihat perintahnya masih sama ya. Mana benda yang lebih banyak? Pada kotak nomor 1 itu ada 1 susun kubus ratusan, 4 susun kubus puluhan, dan ada 8 kubus satuan. Jika dijumlahkan, maka ada 100 ditambah 40 dan ditambah 8. Sedangkan kotak yang nomor 2 itu ada 3 susun kubus ratusan, 1 susun kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya 300 ditambah 10 ditambah 6. Nah, menurut anak-anak, mana kubus yang lebih banyak? Yaitu kubus nomor 2. Karena di situ kubus ratusannya ada 3 susun, sedangkan kotak nomor 1 itu ada 1 susun kubus ratusan. Paham ya anak-anak? Membandingkan bilangan. Nah, sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Jika angka ratusannya sama, maka yang kita lihat adalah puluhan. Lalu jika ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita lihat adalah bilangan satuannya. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada 2 kotak. Yang pertama 568 dan yang kedua ada 421. Kotak yang pertama itu memiliki angka ratusannya adalah angka 5. Sedangkan kotak yang kedua angka ratusannya adalah angka 4. Nah, jika kita lihat karena angka 5 lebih dari angka 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Nah, ini kita membandingkannya dari angka ratusannya dahulu, bukan angka satuannya. Lalu, bagaimana jika angka ratusannya sama? Jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhan. Seperti contoh, ada 671 dan 682. Nah, anak-anak, karena nilai ratusannya sama, maka tidak bisa dibandingkan. Kita bandingkan angka puluhannya.
Pada kotak pertama, angka puluhannya adalah angka 7. Sedangkan kotak yang kedua, itu angka puluhannya adalah 8. Sekarang kita bandingkan antara 7 dan 8. Mana yang lebih besar? Karena angka ratusan sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 itu kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Lalu, bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan satuannya. Seperti contoh, di situ ada bilangan 917 dan ada 913. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 9. Lalu angka puluhannya sama-sama 1. Nah, seharusnya yang kita bandingkan adalah satuannya. Pada kotak nomor 1, angka satuannya adalah 7. Dan sedangkan kotak nomor 2, angka satuannya adalah angka 3. Karena angka ratusannya dan puluhan sama, maka kita bandingkan satuannya. Angka 7 lebih dari 3, maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita hari ini tentang tema 1 hidup rukun, subtema 2 pembelajaran 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.